Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, silahkan berdoa terlebih dahulu. Semoga materi ini dapat Anda pahami dengan mudah dan kita juga selalu dalam keadaan sehat. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu menyusun sistem pertidaksamaan linier kuadrat dua variabel suatu daerah himpunan penyelesaian. Kalau pertemuan sebelumnya kita diberi pertidaksamaan kemudian menggambar, nah hari ini kita dari menggambar akan menentukan pertidaksamaannya. Topik yang akan kita bahas hari ini yaitu ada 4 topik. Yang pertama yaitu menyusun sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Yang kedua sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Yang ketiga sistem pertidaksamaan linier kuadrat dua variabel. Yang ini hanya bentuk garis, yang ini bentuk grafik atau kurva parabola, dan yang ini garis dan grafik kurva parabola. Dan topik keempat yaitu nanti kita ke contoh soalnya. Ya, kita ke topik pertama yaitu menyusun sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, bagaimana cara menentukan sistem pertidaksamaan linier dua variabel dari suatu gambar? Langkah-langkahnya itu seperti ini. Yang pertama, tentukan persamaannya setiap garis pembatasnya. Misal garis pembatasnya ada 2, berarti tentukan 2 garis itu. Ada 3, berarti tentukan 3 garis itu. Yang kedua, selanjutnya kita pilih tuh titik yang ada di dalam daerah arsiran yang masuk dalam daerah himpunan penyelesaian. Kemudian yang ketiga tinggal kita substitusi, kita bandingkan nilainya dengan yang sudah kita peroleh yaitu bagian C-nya, tinggal kita tentukan, kita lakukan penalaran lebih besar atau lebih kecil. Dan langkah terakhirnya tinggal kita simpulkan. Kita ke contohnya langsung. Misal nih saya punya gambar seperti ini dan kita diminta menentukan sistem pertidaksamaan dari daerah yang diarsir yang warna biru ini. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya akan kita bahas bersama-sama. Oke, mari kita selesaikan bersama-sama. Kita sudah punya 2 garis pembatas ini, kita beri nama misal namanya garis K dan garis M. Kita akan menentukan terlebih dahulu garis K. Bagaimana menentukannya? Silahkan buka kembali materi pertidaksamaan linier dua variabel yang sudah pernah kita pelajari di beberapa pertemuan sebelumnya. Nah, karena di sini diketahui titik potong dengan sumbu Y-nya yaitu min 2 dan titik potong dengan sumbu X-nya yaitu 1, berarti saya akan menggunakan rumus ini. AX plus BY sama dengan A kali B. Dengan A-nya itu min 2, B-nya itu 1. Nah, tinggal kalian kalikan, berarti min 2X plus Y sama dengan min 2. Kemudian yang garis M juga. Ternyata dia punya titik potong dengan sumbu Y dan titik potong dengan sumbu X. Berarti A-nya itu 1, B-nya itu 3. Nah ini ya, 1X tambah 3Y sama dengan 1 kali 3. X plus 3Y sama dengan 3. Kita sudah punya 2 nih. Berarti yang pertama ini, min 2X plus Y sama dengan min 2. Dan yang kedua, X plus 3Y sama dengan 3. Setelah kita dapat 2 persamaan garis pembatasnya, kita tinggal uji titik. Titik yang dipakai itu yang mana? Yang dipakai itu yang ada di dalam arsiran. Titik mana saja boleh, yang penting yang di dalam arsiran. Misal Anda mau pakai titik 1,2, berarti di sini itu boleh. 1,3 boleh. 0,2 boleh. 0,3 boleh. Tapi jangan pas di garisnya. Misal Bu, saya mau pakai titik 0,1. Jangan digunakan karena dia pas di garis. Pakai titik lain. Nah, saya misal mau pakai titik 0,2 nih, ada di sini. 0,2 ada di sini. Di dalam arsiran ya, pas berarti. Nah, kita tinggal masuk nih ke sini. Kita sudah punya garis K itu min 2X tambah Y sama dengan min 2. Min 2 yang ini, yang belakang, kita tinggal dulu, kita mau menghitung min 2X plus Y. X-nya Anda ganti 0, Y-nya ganti 2. Ini ya.
X-nya ganti 0, nih, X-nya diganti 0, Y-nya diganti 2. Tinggal dioperasikan biasa, min 2 kali 0 berarti 0 ditambah 2. Berarti ketemunya 2. Nah, ini tinggal kita bandingkan dengan yang kita peroleh tadi, min 2. 2 itu lebih dari atau kurang dari min 2. Lakukan penalaran. Jelas 2 itu kurang dari, 2 itu lebih dari min 2. Nah, kita lihat, oh garisnya ternyata utuh, berarti lebih dari sama dengan min 2. Oke ya, sudah paham ya. Kemudian kita ke garis yang kedua, yaitu garis M. X plus 3Y sama dengan 3. Sama, 3 belakang kita tinggal dulu. Kita operasikan ini, X plus 3Y. X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 2. Diperoleh 0 plus 6 sama dengan 6. 6 bandingkan dengan 3. 6 itu lebih dari atau kurang dari 3. Jelas 6 itu lebih dari 3. Kita lihat garisnya. Oh, garisnya putus-putus, berarti tidak ada tanda sama dengan. Berarti diperoleh 6 lebih dari 3. Berarti bisa kita simpulkan, kita sudah punya 2 nih. Min 2X plus Y lebih dari sama dengan min 2 dan X plus 3Y lebih dari 3. Atau bisa kita tulis menjadi kesimpulan seperti ini. Jika belum paham, silahkan video ini diulang terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke topik kedua, yaitu sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Konsep untuk langkah-langkahnya itu sama. Pertama, buat grafik pembatasnya. Kedua, pilih titik untuk titik uji yang ada di dalam arsiran atau di dalam DHP. Yang ketiga, tinggal Anda substitusi. Yang keempat, tinggal disimpulkan. Kita langsung ke contoh soal. Misalkan saya punya gambar seperti ini, dan kita diminta menentukan sistem pertidaksamaan dari daerah yang diarsir ini. Kita tentukan penyelesaiannya. Ini kan terdiri dari dua grafik parabola. Misalkan grafik yang pertama saya beri nama grafik P, dan grafik yang kedua yang putus-putus ini saya beri nama grafik Q. Nah, kita akan menentukan persamaan grafik P terlebih dahulu. Silahkan buka kembali materi pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Bagaimana cara untuk menentukan persamaan kuadrat dua variabel. Nah, sekarang kita tinggal menentukan grafik P. Apa saja yang diketahui bisa kita lihat. Grafik P ini ada 3 titik yang diketahui, yaitu ini yang pertama, ini kedua, dan yang ini yang ketiga. Nah, 2 titik pertama ini merupakan titik potong grafik dengan sumbu X. Berarti ini koordinatnya min 4,0, ini min 1,0, dan yang ini titik potong grafik dengan sumbu Y, yaitu 0,2. Artinya kita bisa menggunakan rumus persamaan kuadrat yang fungsi kuadrat yang memotong sumbu X. Nah, ini ya, saya tuliskan dulu. Grafik P memotong sumbu X di X1, Y1 yaitu min 4,0, X2, Y2 yaitu min 1,0. Artinya kita bisa menggunakan rumus ini. Kenapa pakai rumus ini? Karena yang diketahui titik potongnya dengan sumbu X. Kalau bingung silahkan buka kembali materi pekan sebelumnya. X1-nya kita ganti menjadi min 4, X2-nya kita ganti menjadi min 1. Nah, hasilnya seperti ini. Ini min berarti menjadi plus. X plus 4, X plus 1. Nah, kita akan mencari nilai A. Cara mencari nilai A berarti kita pakai titik yang belum dipakai. Titik ini 0,2. Nah, X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 2. Maka diperoleh hasilnya yaitu A-nya adalah setengah. Ketika A-nya sudah kita peroleh, tinggal masukkan kembali ke sini. A-nya kita ganti setengah. Nah, ini kita kalikan biasa ya. Yang seperti ini. Nah, berkalian seperti ini. Kita kalikan biasa, maka diperoleh hasilnya X kuadrat ditambah 4X ditambah X ditambah 4. Hasilnya adalah Y sama dengan setengah dalam kurung X kuadrat ditambah 5X ditambah 4. Kita sudah dapat satu
persamaan kuadrat atau satu fungsi kuadrat, yaitu Y sama dengan setengah dalam kurung X kuadrat tambah 5X tambah 4. Artinya grafik P itu persamaannya ini, grafik pembatasnya itu ini. Kemudian kita akan menentukan persamaan dari grafik Q. Grafik Q kita lihat titik apa saja yang diketahui. Ya, kita lihat ya di sini dia punya titik puncak, yaitu koordinatnya adalah -1, -2 dan ini titik potong dengan sumbu Y. Berarti koordinatnya adalah 0, -1. Berarti kita bisa memakai rumus yang ada titik puncaknya. Oke, kita analisis. Grafik Q memiliki titik puncak -1, -2. XP-nya berarti -1, YP-nya berarti -2. Artinya kita akan memakai rumus yang ini. XP-nya kita ganti -1, YP-nya kita ganti -2. Ini min berarti menjadi plus. X plus 1A, X plus 1 kuadrat. Ini plus kali min berarti jadi min 2. Kita cari nilai A pakai titik yang satunya. X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti -1. Nah, maka diperoleh hasilnya adalah A-nya sama dengan 1. Kita sudah peroleh A, nah kita masukkan nih ke sini. A-nya kita ganti 1. Tinggal dikuadratkan. 1 dikalikan suatu bilangan kan bilangan itu sendiri. X plus 1 kuadrat yaitu X kuadrat ditambah 2X tambah 1. Kalau Anda bingung silahkan oret-oretan. Min 2, kita tuliskan lagi. 1 min 2 berarti min 1. Artinya kita peroleh persamaan untuk grafik Q yaitu Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 1. Oke, kita sudah punya nih dua grafik pembatasnya. Berarti langkah selanjutnya tinggal kita uji titik. Nah, titik yang akan kita pakai berarti yang ada di arsiran. Yang jelas ada di arsiran itu titik apa? Misal kita mau pakai titik min 3,0. Ini karena kita tidak menggunakan kotak-kotak maka tidak terlihat ya. Kalau memang sudah pasti min 3,0 ada di arsiran boleh Anda pakai. Kalau belum kita pakai titik lain yang sudah pasti ada di arsiran ini. Kalau kita lihat min 4 saya bawa ke atas, ini 2 saya bawa ke sana itu kan jelas di sini. Berarti min 4,2 itu jelas di arsiran. Maka saya akan menggunakan titik min 4,2. Tinggal kita substitusi ke grafik P. Grafik P itu tadi persamaannya ini ya. X-nya kita akan menghitung X-nya dulu, mengsubstitusi X-nya dulu, X-nya kita masukkan menjadi min 4. Nah, perhitungan aljabar biasa ya. 16 kurangi 20 ditambah 4 hasilnya berarti 0, setengah kali 0 berarti ketemu 0. Sekarang kita bandingkan dengan Y yang kita pilih. Tadi kita pilih Y-nya itu 2. 2 itu sama 0. Kita bandingkan, 2 itu lebih dari atau kurang dari 0, lakukan penalaran. Jelas 2 itu lebih dari 0. Ada tanda sama dengan karena grafiknya utuh tidak putus-putus. Berarti bisa kita tulis Y lebih dari sama dengan setengah dalam kurung X kuadrat ditambah 5X ditambah 4. Sudah dapat 1 pertidaksamaan. Kita ke grafik Q. Grafik ya, titik ujinya sama, pakai min 4,2 biar mudah. Nah, kita substitusi X sama dengan 4 ke X kuadrat tambah 2X min 1. Kita rubah, maka hasilnya adalah 7. 7, kita lakukan penalaran 2 dan 7. Kita lakukan penalaran. 2 itu kurang dari atau lebih dari 7. Jelas 2 kurang dari 7. Ada tanda sama dengannya? Tidak, karena di sini grafiknya putus-putus berarti tidak ada tanda sama dengan. Maka diperoleh Y kurang dari X kuadrat ditambah 2X min 1. Artinya bisa kita simpulkan pertidaksamaan dari daerah yang diarsir adalah ini. Y lebih dari sama dengan setengah dalam kurung X kuadrat tambah 5X tambah 4 dan Y kurang dari X kuadrat tambah 2X min 1. Kita ke topik ketiga atau topik terakhir yaitu menyusun sistem pertidaksamaan linier kuadrat dua variabel. Artinya nanti ada garis, ada grafik parabolanya juga. Langkah-langkah penyelesaiannya sama persis, hanya saja nanti kita
menentukannya dalam dua bentuk, yaitu persamaan garis lurus dan ini fungsi kuadrat. Langkah pertama, tentukan grafik pembatas. Langkah kedua, pilih titik untuk kita uji. Yang ketiga, kita lakukan substitusi, kemudian kita lakukan penalaran. Dan yang keempat, yaitu tinggal kita simpulkan. Kita langsung ke contoh ya. Misalkan saya punya grafik seperti ini, dan kita diminta menentukan sistem pertidaksamaan dari daerah yang diarsir. Berarti ini, daerah ini kita akan menentukan sistem pertidaksamaannya. Oke, langkah pertama kita tentukan dulu. Ini saya beri nama grafik K, yang ini saya beri nama garis M. Kita akan tentukan grafik K-nya terlebih dahulu. Kita analisis grafik K itu melewati titik apa saja yang sudah diketahui. Ternyata dia melewati ini nih, titik ini dan titik ini. Yang lain kan tidak diketahui. Ini berarti titik puncaknya yaitu koordinatnya 1,5 dan titik yang lain yaitu titik potong dengan sumbu Y yaitu 0,3. Karena yang diketahui titik puncak berarti jelas kita pakai rumus ini. XP-nya kita ganti 1, YP-nya kita ganti 5. Nah, hasilnya ini. Kita cari nilai A pakai titik yang lain, yang ini 0,3. X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 3. Perhitungan aljabar biasa ya. Diperoleh A-nya yaitu min 2. Kemudian tinggal kita masukkan ke sini. A-nya kita ganti 2. Kita ganti min 2, mohon maaf. Nah, X min 1 kuadratnya kita hitung. Hasilnya yaitu X kuadrat min 2X tambah 1. Kemudian min 2-nya Anda kalikan. Nah, kalikan masing-masing. Maka hasilnya adalah min 2X kuadrat tambah 4X min 2 plus 5. Min 2 tambah 5 berarti hasilnya 3. Kita sudah dapat persamaan grafik K-nya, grafik parabolanya. Kemudian kita ke garis M. Garis M melewati titik apa saja? Ini ya, yang diketahui itu titik ini dan titik ini. Ini itu berarti 0,5, yang ini 4,0. Titik potong dengan sumbu Y, titik potong dengan sumbu X. Berarti Anda bisa menggunakan rumus AX plus BY sama dengan A kali B. A-nya berarti 5, B-nya berarti 4. Kalau bingung, buka kembali materi sebelumnya. Materi pertidaksamaan linear dua variabel. Berarti hasilnya 5X plus 4Y sama dengan 20. Kita sudah punya dua persamaan grafik pembatasnya. Berarti tinggal kita lakukan uji titik. Nah, pakai titik yang ada di arsiran. Titik mana saja boleh. Ini banyak ya yang jelas diketahui. 1,0 di arsiran, 0,2 di arsiran, 0,0 juga di arsiran. Nah, saya akan pakai titik 0,0. Saya akan uji titik grafika terlebih dahulu. Grafika itu tadi min 2x kuadrat tambah 4x plus 3. 0 akan saya substitusi. Nah, hasilnya berarti jelas sama dengan 3. Lakukan penalaran 0 itu apanya 3, lebih dari atau kurang dari 3. Jelas 0 kurang dari 3. Ada tanda sama dengan karena grafiknya utuh. Berarti diperoleh Y kurang dari sama dengan min 2X kuadrat tambah 4X plus 3. Kemudian kita ke garis M. Nah, kita substitusi dua-duanya kalau ke garis. X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 0. 0 plus 0 berarti 0. Lakukan penalaran dengan ini. 0 itu lebih dari atau kurang dari 20. Jelas 0 itu kurang dari 20. Ada tanda sama dengan karena grafiknya atau garisnya ini utuh. Berarti diperoleh 5X plus 4Y kurang dari sama dengan 20. Artinya kita peroleh kesimpulan sistem pertidaksamaan dari daerah yang diarsir adalah ini ya. Y kurang dari sama dengan min 2X kuadrat tambah 4X plus 3 dan 5X plus 4Y kurang dari sama dengan 20. Nah, ini saja materi yang saya sampaikan untuk hari ini. Jika Anda masih ada yang merasa kesulitan, silahkan bisa ditanyakan. Bisa melalui WA Group, bisa melalui Japri, atau bisa melalui komen di video ini. Terima kasih, semoga selalu dalam keadaan sehat.